Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi sama Bu Sus dan Pak Pri. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar tentang PAI ya. Masih melanjutkan bab 1. Kalau kemarin kita udah belajar tentang Asbabun Nuzul, terus bacaan surat Al-Qadar, kemudian artinya. Sekarang kita move on nih di Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq ini kan ada beberapa ayat, tapi insya Allah pagi ini kita akan belajar 1-5 ayat saja. Ada yang sudah tahu asbabun nuzulnya Quran surat Al-Alaq 1-5? Mungkin ini ceritanya familiar ya. Bunda akan ceritakan sedikit tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Alaq ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah ini adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas, sebagaimana cuaca di pagi hari. Kemudian timbullah pada diri Rasulullah keinginan untuk meninggalkan keramaian. Untuk itu beliau pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat. Kemudian Nabi Muhammad melakukannya selama beberapa hari. Khadijah, istri beliau, menyediakan perbekalan makanan selama beliau berkhalwat di Gua Hira. Kemudian pada suatu malam 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat itu berkata, "Iqra" atau bacalah. Beliau menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Malaikat mendekap beliau sehingga beliau merasa kepayahan. Kemudian malaikat Jibril kembali berkata, "Bacalah." Beliau menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Setelah 3 kali beliau menjawab seperti itu, malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq 1-5. Setelah selesai membacakan surat tersebut, ayat-ayat tersebut, malaikat Jibril pun menghilang. Tinggallah Nabi Muhammad sendiri di Gua Hira. Kemudian beliau langsung pulang menemui istrinya yang bernama Khadijah. Beliau terlihat gugup dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya karena Rasulullah pada saat itu merasa sangat kedinginan sehingga diselimutilah oleh istrinya yaitu Khadijah. Setelah hilang rasa takut dan rasa dinginnya, Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk menjelaskan apa yang terjadi di Gua Hira tadi. Kemudian setelah mendengarkan cerita Rasulullah, kemudian Khadijah mengusulkan kepada Nabi Muhammad untuk menemui Waraqah bin Naufal, yaitu beliau adalah paman Khadijah. Dia adalah salah satu seorang pendeta Nasrani yang sangat paham dengan kitab Injil. Setelah bertemu dengan Waraqah tadi, Khadijah meminta Rasulullah untuk menjelaskan kejadian apa yang menimpa Rasulullah di Gua Hira. Kemudian setelah Rasulullah itu tadi bercerita tentang apa yang terjadi di Gua Hira tadi kepada Waraqah kemudian berkata, "Inilah sebuah utusan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Semoga aku masih dikaruniai hidup sampai saatnya engkau diusir dari kaummu." Kemudian Rasulullah pun bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah pun menjawab, "Benar, belum pernah ada seorang nabi yang diberikan sebuah wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi orang. Apabila aku masih mendapati engkau, pasti aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Jadi karena Waraqah ini adalah seorang pendeta Nasrani yang mengetahui kitab Injil begitu ya. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Waraqah pun langsung tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah penerus begitu ya, penerus risalah Allah. Begitu anak-anak, cerita singkat asbabun nuzul tentang Al-Alaq 1-5. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan bacaan Al-Alaq 1-5. Nah, alhamdulillah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan yaitu asbabul nuzul surat Al-Alaq 1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, sekarang kita akan bersama-sama kita akan murojaah. Kalau yang sudah hafal, kalau yang belum hafal berarti dihafalkan lagi yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan ayat ke-5. Kita baca bersama-sama, boleh ditirukan, boleh didengarkan dan boleh dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak,
Itu tadi bacaan surat Al-Alaq 1 sampai dengan ayat kelima. Nah, sekarang kita akan bedah apa arti dari ayat per ayat dari Al-Alaq 1 sampai dengan ayat kelima. Kita mulai dari ayat pertama. Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tadi asbabul nuzulnya sudah ketika malaikat Jibril, bacalah. Itu berarti Iqra' seperti itu. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia, Allah itu telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita lanjut ke ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Sama yang tadi Iqra' berarti bacalah, yaitu ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Lanjut ke ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Artinya yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya dia mengajarkan, Allah itu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah mengajarkan semua manusia itu yang dahulunya tidak tahu. Kalau kalian masih bayi itu, seperti bayi itu nggak tahu apa-apa, tapi lambat laun, tahun demi tahun, bulan demi bulan seperti itu akan bertambah pengetahuannya karena Allah mengajarkan kepada semua manusia itu. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi surat Al-Alaq 1 sampai dengan ayat 5 beserta dengan artinya seperti itu. Nah, itu tadi ya anak-anak, bacaan Al-Alaq 1 sampai 5 dan artinya. Sebenarnya Al-Alaq ini jumlah ayatnya sampai 19, tapi dalam bab 1 PAI kali ini kita belajarnya cuma sampai ayat kelima. Nah, untuk tugas hari ini Bu Guru mau kalian untuk meresum asbabun nuzul Quran surat Al-Alaq ya, yang tadi Bu Guru telah ceritakan. Kalian resum saja di buku tulis PAI kalian minimal setengah halaman buku tulis. Nanti setelah itu kalian foto, dijaprikan ke guru PAI masing-masing. Kalau 6A ada Pak Pri, kalau 6B nanti dijaprikan ke Bu Guru. Insya Allah itu saja untuk hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan ya Pak Pri ya. Siap. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.